Malam di jalur Pantura tak pernah benar-benar ramah. Di bawah pendar lampu jalan yang temaram, angin laut berembus membawa aroma garam dan debu jalanan. Bagi Rian, pemuda berumur 20 tahun yang baru saja menyelesaikan shift malamnya di sebuah gerai retail, jalanan sepi itu adalah rute harian yang biasa ia lewati dengan sepeda motor matic kesayangannya. Namun, malam itu ada bayangan yang mengintip dari balik semak-semak hitam di pinggir jalan. 3 buah sepeda motor tanpa lampu mendadak meluncur dari kegelapan, memotong jalur Rian secara agresif. Suara raungan knalpot brong memecah keheningan malam. Sebelum Rian sempat menarik tuas rem, sebuah balok kayu melayang menghantam dada kirinya. Rian tersungkur hebat, terseret beberapa meter di atas aspal kasar. Dalam kondisi pandangan yang kabur dan napas yang sesak, Rian melihat 5 orang pria turun dari motor mereka. Tanpa rasa kemanusiaan, mereka mengandangkan tawa mengejek saat melihat Rian yang kesakitan. Salah seorang dari mereka, yang dikenal sebagai ketua geng jalanan itu, menginjak tangan Rian yang mencoba meraih ponselnya. "Serahkan kuncinya bocah, kalau mau selamat jangan banyak tingkah," gertak sang ketua geng sambil mencabut sebilah celurit berkarat. Rian mencoba memohon, "Tolong bang, ini motor satu-satunya untuk saya kerja." Namun permohonan itu hanya dibalas dengan tendangan bertubi-tubi ke arah perut dan wajahnya. Setelah merebut kunci motor, dompet, dan ponsel Rian, kelompok itu melaju pergi meninggalkan Rian yang bersimbah darah, tergeletak sendirian di dinginnya aspal jalanan. Mereka tertawa puas, mengira malam itu mereka hanya berhasil memangsa seorang pemuda lemah tanpa perlindungan. Mereka tidak pernah tahu siapa sosok pemilik nama yang tertera di kontak darurat ponsel Rian. Ratusan kilometer dari lokasi kejadian, di sebuah ruangan kerja yang sunyi di markas Batalion Kostrad, Kolonel Aris masih berkutat dengan tumpukan peta strategi dan laporan latihan tempur pasukannya. Ruangan itu hanya diterangi lampu meja yang berpendar redup. Wajah Aris tampak tegas, dipenuhi garis-garis keteguhan khas seorang perwira lapangan yang telah melewati berbagai medan pertempuran sengit. Dering keras ponsel pribadinya memecah keheningan ruangan. Aris mengerutkan dahi saat melihat nama ibunya tertera di layar. Hatinya mendadak tidak tenang. Jarang sekali sang ibu menelepon di atas jam 2 malam. Ketika Aris menekan tombol hijau dan menggeser ponsel ke telinganya, suara di seberang sana bukan sekadar sapaan lembut, melainkan isakan tangis yang pecah dan histeris. Seketika, jemari tangan kiri Aris meremas pinggiran meja kayu hingga buku-buku jarinya memutih. Mata Aris yang tadinya tenang kini meredup, berganti menjadi tatapan dingin yang mematikan. Pengalaman bertahun-tahun di daerah konflik mengajarkannya untuk menahan emosi di luar. Namun di dalam dadanya, api amarah membakar seluruh ketenangannya. Setelah mematikan telepon, Aris berdiri tegap. Ia tidak memanggil pengawal, tidak juga mengontak pasukan resmi batalionnya. Bagi Aris, seragam dan atribut militer yang ia kenakan adalah kehormatan negara yang tidak boleh disalahgunakan untuk urusan pribadi. Namun sebagai seorang kakak tertua, keselamatan adiknya adalah janji darah yang harus ia pertahankan sampai mati. Ia melepas baret hijau dan seragam dinasnya, menggantinya dengan kaos hitam polos, jaket kulit tebal, dan celana taktis. Aris memacu mobil jeep pribadinya membelah kegelapan malam menuju rumah sakit kota. Di ruang perawatan intensif, ia berdiri di balik kaca transparan, menyaksikan tubuh adiknya yang dipenuhi selang medis dan perban yang menutup separuh wajahnya. Dokter mengonfirmasi bahwa jika Rian terlambat dibawa warga 1 jam saja, nyawanya tidak akan tertolong. Aris menepuk pelan bahu ibunya yang tertidur lelah di kursi tunggu, lalu berjalan keluar menuju pelataran parkir. Ia mengeluarkan sebuah ponsel kecil berenkripsi khusus. Ia menghubungi seorang mantan rekan intelijennya yang kini beroperasi di jaringan-jaringan informal wilayah utara. "Saya butuh nama, lokasi, dan tempat kumpul geng begal yang beroperasi di jalur Pantura sektor 4 malam ini. Diberi waktu 2 jam, kata Aris tanpa basa-basi. Suara di seberang telepon terkekeh pelan sebelum menjawab. "Siap komandan." Kelompok itu dikenal dengan nama Serigala Hitam. Ketua mereka bernama Jarod. Mereka punya bengkel rahasia di dekat area bekas pabrik tekstil tua. Motor adikmu kemungkinan besar ada di sana untuk dicincang. Kurang dari 90 menit kemudian, Aris sudah berada di area industri terbengkalai. Suasana di sekitar pabrik tua itu sangat gelap dan lembab. Dari jarak 50 meter, Aris melihat pendar cahaya remang-remang dari sebuah bengkel rahasia. Suara gelak tawa, denting botol minuman keras, dan desing mesin gerinda terdengar samar-samar. Aris berjalan perlahan menembus kegelapan. Langkah kakinya begitu ringan tanpa suara, seperti seorang pemburu yang mendekati mangsanya. Di dalam bengkel itu, tampak 6 orang pria sedang sibuk membongkar motor matic milik Rian. Di sudut ruangan,
Seorang pria berbadan tegap dengan tato di leher Jarod sedang menghitung lembaran uang hasil kejahatan mereka. Motor ini kondisinya masih mulus. Kalau dipreteli, kita bisa dapat 5 juta bersih malam ini, ujar salah satu anggota geng sambil tertawa. Jarod menyeringai. Bagus, kalau ada pemilik motor yang melawan lagi seperti bocah tadi, langsung habisi saja di tempat. Jangan beri ampun. Pernyataan Jarod baru saja selesai diucapkan ketika pintu besi bengkel bergetar hebat. Sebuah hantaman keras membuat engsel pintu terlepas dan roboh menghantam lantai semen. Das dan debu terbawa angin masuk ke dalam ruangan. Di ambang pintu, berdiri sosok pria tegap berjaket hitam. Wajahnya tertutup bayangan, namun matanya memancarkan aura membunuh yang begitu pekat hingga membuat gelak tawa di dalam ruangan seketika terhenti. "Siapa kau?" teriak Jarod sambil berdiri dan menarik parang dari bawah meja. "Berani-beraninya mengganggu lapak kami, cari mati kau." Aris tidak menjawab. Ia melangkah masuk secara perlahan. Pandangannya tertuju pada helm dan dompet Rian yang tergeletak di atas meja kerja yang penuh oli. 3 anggota geng langsung maju menyerbu membawa rantai besi dan pisau lipat. Orang pertama mengayunkan rantai besi ke arah kepala Aris. Dengan refleks kilat khas pasukan khusus, Aris menggeser tubuhnya sedikit ke kanan, menangkap rantai tersebut, dan menariknya kuat-kuat hingga musuh terhuyung ke depan. Sebelum pria itu sempat menyadari apa yang terjadi, lutut Aris sudah mendarat telak di rahangnya. Suara gemeretak tulang patah terdengar jelas sebelum tubuh pria itu roboh tak sadarkan diri. 2 orang sisanya mencoba menyerang bersamaan dari 2 sisi. Aris memutar tubuhnya, menangkap pergelangan tangan penyerang sebelah kiri, memutirnya hingga pisau terlepas, lalu menghantamkan siku tangannya tepat ke dada lawan. Penyerang ketiga yang mencoba menusuk dari belakang ditangkis dengan kibasan lengan yang sangat presisi, disusul bantingan keras ke atas lantai semen. Hanya dalam waktu kurang dari 20 detik, 3 orang preman jalanan itu tergeletak mengerang kesakitan di lantai. 2 anggota sisanya yang tersisa bergidik ketakutan, melangkah mundur hingga membelakangi dinding. Mereka menyadari bahwa pria di depan mereka bukanlah manusia biasa, melainkan sebuah mesin tempur yang hidup. Kini hanya tersisa Jarod. Tangan ketua geng itu gemetaran saat menggenggam parangnya. Keberanian yang tadinya dipamerkan di depan anak buahnya menguap tanpa sisa. "Kak, kau siapa sebenarnya? Polisi!" teriak Jarod dengan suara gemetar. Aris terus melangkah mendekat. Setiap ketukan langkah sepatu bootsnya terasa seperti detak jarum jam menuju kehancuran bagi Jarod. Aris mencengkeram lengan Jarod yang memegang parang, memutirnya dengan mudah hingga parang itu jatuh dan berkilat di lantai. Sebelum Jarod sempat berteriak, tangan kanan Aris sudah mencengkeram leher Jarod dan mengangkat tubuh pria itu hingga kakinya terangkat dari lantai. "Motor yang kalian curi malam ini adalah milik adikku," kata Aris dengan nada suara yang sangat rendah, namun sanggup membekukan darah siapapun yang mendengarnya. "Dan luka di kepalanya adalah perbuatanmu." Jarod terbatuk-batuk, matanya membelalak ketakutan saat merasakan cengkeraman tangan Aris yang sekeras besi. Ampun mas, kami tidak tahu. Kami cuma butuh uang. Tolong ampun." Aris melempar tubuh Jarod ke sudut ruangan hingga menghantam tumpukan ban bekas. Dari dalam saku jaketnya, Aris tidak mengeluarkan senjata, melainkan dompet kulitnya. Ia membuka dompet tersebut dan melempar sebuah kartu identitas resmi berlogo Mabes TNI tepat ke wajah Jarod yang tersudut pucat. Dengan tangan gemetaran, Jarod mengambil kartu tersebut. Matanya membelalak sempurna saat membaca tulisan bernuansa emas yang tertera di sana. Kolonel Infanteri Aris, Komandan Batalion Kostrad. Seluruh persendian Jarod terasa lolos. Keringat dingin mengucur deras di dahi dan pelipisnya. Rasa sesal yang amat sangat menghantam dadanya. Mereka telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidup mereka, memburu adik dari seorang komandan tertinggi pasukan tempur. "Saya bisa saja mengakhiri hidup kalian semua di sini malam ini tanpa ada yang tahu," ujar Aris dingin sambil berdiri tegap di atas Jarod. "Tapi seragam yang saya wakili mengajarkan saya hukum dan keadilan. Nyawa kalian bukan milik saya untuk dicabut, tapi milik hukum negara." Suara sirine mobil polisi meraung-raung mendekati area bengkel tua tersebut. Ternyata, sebelum masuk ke dalam bengkel, Aris telah memberikan koordinat lokasi ini kepada jajaran kepolisian resor setempat. Beberapa menit kemudian, belasan petugas kepolisian bersenjata lengkap masuk dan langsung meringkus seluruh anggota geng Serigala Hitam yang sudah tak berdaya. Jarod dituntun keluar dengan tangan terborgol dan wajah pasrah yang dipenuhi rasa takut. Saat melintas di depan Aris, Jarod hanya bisa menunduk dalam-dalam, tak berani menatap mata sang komandan. Malam itu, perburuan berakhir.
Aris mengambil kembali helm dan dompet adiknya dari atas meja. Ia berjalan keluar menuju keheningan malam, siap kembali ke rumah sakit untuk menemani sang adik yang sedang berjuang pulih. Sebuah pelajaran mahal telah tertulis di jalur pantura malam itu. Jangan pernah mengusik keluarga seorang prajurit.